Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allati la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kalla inna insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna inna ila rabbikar ruj'a. Sadaqallahul azim. Amma ba'du. Hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa mensyukuri nikmat mata, nikmat telinga, nikmat akal yang kita gunakan untuk berupaya memahami ilmu-ilmu yang Allah Subhanahu wa ta'ala sampaikan kepada Rasulnya. Mudah-mudahan nikmat ini nikmat yang berkepanjangan sampai suatu ketika malaikat Ijrail menjemput nyawa kita dari jasad kita. Salawat serta salam mudah-mudahan senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kakucurkeun, kakecerahkeun, kakocorkeun kepada orang yang telah rela hati untuk mengemban amanah risalah. Yang qadarullah kemudian risalah ini, ajaran ini sampai kepada kita semuanya. Yang kita insya Allah ada pada satu pemahaman yang sama bahwasanya risalah Islam ini merupakan nikmat terbesar yang Allah berikan kepada umat manusia. Hadirin rahimakumullah. Pada malam ini kita masih akan meneruskan tentang tadabbur surah Al-Alaq, surah ke-96, tadabbur sesi keempat. Surat yang mengingatkan kepada kita bahwa kita sebagai umat yang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala disebut dengan khairu umat terbaik. Umat yang dituntut untuk mengamalkan apapun itu yang Allah perintahkan. Yang kemudian melalui surat ini kita diingatkan bahwasanya sebelum kita melakukan amalan apapun itu, maka persiapkan segala sesuatunya dengan kita mengupayakan untuk membaca, dan membaca. Ya karena lewat membaca kemudian kita akan tahu. Lewat membaca kemudian kita akan paham. Dan kemudian kita itu akan memiliki kesiapan untuk mengamalkan apapun yang Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan kepada kita. Hadirin rahimakumullah. Insya Allah di malam ini kita akan mengkaji ayat keberapa? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Ayat ke-6.
Kalla innal insana layatgha. Tidak demikian, kata Allah. Atau jangan begitu. Innal insana layatgha, sesungguhnya yang namanya insan itu melampaui batas. Sesungguhnya yang namanya manusia itu suka berlebih-lebihan. Azza Kalau kita memperhatikan Al-Quran, kita akan menemukan bahwasannya yang namanya kata manusia itu di dalam Al-Quran tidak diangkat hanya dengan kata insan. Tidak disebutkan hanya dengan kata insan. Manusia, kan kata yang terbesar, ya kata yang terbanyak dari manusia itu, yaitu kata yang ada pada surat yang menjadi favorit umat Islam. Surat An-Najm. Surat terakhir. An-Nas. Ya. Jadi manusia oleh Allah Subhanahu wa taala disebut dengan An-Nas ketika Allah hendak mengangkat manusia dengan gelar, dengan nama An-Nas itu, yaitu makhluk sosiologi, makhluk yang bermasyarakat, makhluk gaul. Kebalikan dari An-Nas itu mina jinnati wan nas, kebalikan dari nas itu jin. Kalau manusia itu makhluk gaul, makhluk sosial, makhluk yang memasyarakat, yang namanya jin itu makhluk yang menyendiri. Karena biasanya jelema anu karasukan jin, ya, sok menyendiri, embung gaul jeung nu sejen. Kecuali lamun geus diruqyah, kecuali kalau sedang diruqyah. Alhamdulillah. Lain lagi ketika Allah hendak mengangkat manusia dalam pengertian dia itu sebagai makhluk Allah yang memiliki nilai historis, maka Allah kemudian menyebut manusia itu dengan istilah Bani Adam. Ya Bani Adam. Makhluk yang memiliki sejarah. Ketika Allah hendak mengangkat manusia itu dari sisi psikologis, dari sisi kejiwaan, sebagai makhluk yang memiliki psikis, makhluk yang memiliki akal, makhluk yang memiliki rasa. Maka Allah menyebut manusia itu dengan kata insan. Nah, ketika Allah hendak mengangkat manusia itu dari sisi dia itu sebagai makhluk yang memiliki fisik, sekaligus dia itu adalah makhluk teologis, makhluk yang beragama, maka Allah menyebut manusia ini dengan kata bashar. Ya, di ayat terakhir surah 18 itu, qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Katakanlah ya Rasulullah, innama ana basyarum mislukum, sungguhnya aku itu adalah manusia seperti kalian. Karena ditonjolkan tentang kefisikannya, maka yang dimaksud dengan manusia seperti kalian itu yaitu manusia yang senantiasa, yang ada laparnya, yang ada hausnya, yang ada itu-ininya sebagaimana kalian. Yang suka terhadap perempuan, yang suka terhadap lelaki, sebagaimana kalian. Cuma yang membedakan antara aku dan engkau itu dan kalian itu, yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid, diwahyukan kepadaku. Si wahyunya itu adalah ilahukum ilahu wahid, Tuhan kalian itu adalah Tuhan yang satu.
Waman kana yarju liqa'a rabbih, maka barang siapa di antara kalian yang yarju liqa'a rabbih, yang mengharapkan pertemuan dengan Rabbnya, fal ya'mal amalan sholihan, maka hendaklah dia itu beramal soleh. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, dan janganlah kalian itu menyekutukan Allah dengan sesuatu. Jadi, paman kana yarju liqa'a rabbih, maka barang siapa di antara kalian yang yarju, yang mengharapkan liqa'a rabbih, pertemuan dengan Allah, fal ya'mal amalan sholihan, maka hendaklah kalian itu beramal saleh. Artinya berarti lamun urang hoream beramal saleh, nunjukkeun naon? Hah? Nunjukkeun urang teh embung panggih jeung Allah. Padahal ketemu dengan Allah itu suatu kepastian. Ya. Tidak ada manusia kelak yang tidak akan bertemu dengan Allah. Cuma bertemu dengan Allahnya itu dalam dua kondisi. Yang pertama, dalam keadaan diberkahi oleh Allah sehingga dia itu masuk nerakanya Allah. Yang kedua, dalam keadaan mendapatkan rahmat Allah. Dia itu ada di surganya Allah. Nah, kalau kita mengharapkan rahmat Allah, bertemu dengan Allah di surganya Allah, maka tidak bisa tidak kecuali ya'mal amalan sholihan, maka hendaklah kita itu beramal soleh. Jadi kalau kita itu enggan beramal soleh, menunjukkan bahwasanya kita itu ngaku rek teu. Mung tembung urang teh mung surga. Makanya kata Rasulullah SAW, sesungguhnya yang namanya umat itu akan masuk surga kecuali kata Rasulullah mereka yang aba, yang enggan, anu hoream. Hoream. Sahabat bertanya, siapakah ya Rasulullah mereka yang aba, yang hoream, yang enggan? Yang enggan itu yaitu mereka yang tidak mengikuti sunnah. Yang tidak mau beramal dengan amalan yang aku contohkan kepada kalian. Itu basyar. Ayat ke-6 ini, Allah menyebut kita tidak sebagai basyar. Allah tidak menyebut kita sebagai nas. Allah tidak menyebut kita sebagai Bani Adam, tapi Allah menyebut kita itu sebagai insan. Tadi makhluk psikologis. Makhluk yang memiliki jiwa, yang memiliki temperamen, yang memiliki emosi, yang memiliki potensi berpikir. Makhluk yang senantiasa rubah. Rubah kan ya? Hah? Lihat. Di ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwasanya kita itu khalaqal insana min 'alaq, diciptakan oleh Allah dari segumpal darah. Setelah segumpal darah kemudian jadi apa? Hah? Segumpal daging. Setelah segumpal daging kemudian diberikan ruh. Setelah ruh kemudian kita lahir. Lahir kemudian ngorondang. Nah, karakola aku juga ngorondang. Itu kan terus berubah. Itu adalah insan. Dan perubahan itu tidak hanya perubahan yang berkaitan dengan fisik, tapi juga perubahan itu perubahan yang berkaitan dengan psikis. Dan insan juga satu kata yang tidak bisa dipisahkan dari kata nisyan. Nisyan itu non artinya oh. Hilang. Makanya kan ya, karakter manusia itu seperti itu, pelupa. Nah, pentingnya kita untuk senantiasa ada di majelis seperti ini itu agar kita itu senantiasa teringatkan. Pentingnya kita untuk senantiasa tafakur itu agar kita itu senantiasa teringatkan. Hadirin
Siapakah yang dimaksud dengan insan di ayat ke-6 ini? Tidak sedikit ulama yang berpendapat bahwa yang dimaksud dengan insan di ayat ke-6 ini adalah Abu Jahal. Kenapa? Karena setting sosiologis, karena asbabun nuzul dari surat ini ya berkaitan dengan Abu Jahal. Ya kan ayat berikutnya itu arwaital ladzi yanha 'abdan idza shalla dan seterusnya itu adalah ayat-ayat yang menuturkan tentang Abu Jahal yang saya pernah sampaikan bahwasanya Abu Jahal itu kan di awal-awal Rasulullah SAW mendapatkan wahyu kan Abu Jahal itu orang yang paling sengit memusuhi Rasulullah. Aya hubungan langsung Abu Jahal jeung Rasul. Hah? Paman Abu Lahab, paman Abu Lahab. Abu Jahal itu besannya Rasulullah. Besan. Jadi anaknya Abu Jahal itu ya Abu Lahab, maaf. Abu Lahab. Besannya Rasulullah. Ada dalam Allah. Di ayat ini, surat ini, asbabun nuzulnya itu berkaitan, asbab surat ini berbicara tentang dua orang. Yang pertama Rasulullah SAW, yang kedua Abu Jahal. Maka tidak sedikit ulama yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan insan di sana, kalla innal insana la yatgha, insan di sana itu adalah Abu Jahal. Pendapatnya kuat karena asbabun nuzulnya itu yang menjadi penyebab turunnya surat ini itu adalah Abu Jahal. Tapi banyak juga ulama yang berpendapat bahwa yang dimaksud dengan insan di sana itu adalah semua manusia. Lamun mah pendapat anu kahiji nu bener, urang teh lega, urang teh regreg, berarti urang teh moal pernah aya dina kondisi melampaui batas, tapi ternyata tidak sedikit ulama yang berpendapat bahwa yang dimaksud dengan insan di ayat ini juga adalah manusia secara keseluruhan, artinya kita pun termungkinkan untuk layat go, untuk melampaui batas, untuk berlebih-lebihan. Hadirin Allah. Apa yang menjadi seorang berlebih-lebihan? Apa yang menjadi penyebab seseorang itu melampaui batas? Sehingga karena saking berlebih-lebihannya, saking melampaui batasnya, termungkinkan orang itu kemudian melupakan Allah. Termungkinkan orang itu kemudian tidak membutuhkan Allah. Ulama tafsir mengatakan bahwasanya yang menjadi penyebab seseorang itu akan ada dalam kondisi togo, kondisi melampaui batas, kondisi berlebih-lebihan, yang menjadi penyebabnya itu kata ulama tafsir dua. Yang pertama, faktor internal. Jadi faktor yang datang dari dirinya. Yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan dalam konteks ini, ar-ra'ahustagna, ketika dia itu merasa dirinya itu ada dalam keadaan berkecukupan. Berkecukupan tidak naon, berkecukupan dari anugerah Allah, dari nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Artinya dalam konteks ini berarti kita itu harus sangat hati-hati ketika kita itu mendapatkan anugerah dari Allah, karena tidak sedikit di antara kita itu yang kemudian ya jadi melampaui batas.
Di zaman Musa alaihi salam tingali. Ya. Aya jalma anu melampaui batas karena Allah memberikan kepada orang tersebut kekuasaan. Sahaja mana? Di zaman Nabi Musa. Firaun. Kiwari meureun geus menang saperiode, hayang 2 periode, geus 2 periode, hayang 3 periode. Ke arah kiri angkat, geus berpikir kumaha sangkan periode yang di depannya itu diangkat lagi. Dipilih lagi. Mayakeun program-program anu masa bodoh teh lah bukan asal loba anu ngadukung. Emang boy mah. Kan karunia, kekuasaan itu karunia. Dan sesuatu yang kemudian harus menjadi harus menjadi sesuatu yang kita pikirkan. Bagaimana kemudian agar kita itu bisa ada di posisi ini. Karena kan ketika kekuasaan itu dipegang oleh orang tertentu yang tidak memiliki iman yang kuat, yang akan menjadi akibat adalah sesuatu yang buruk. Tapi lain ceritanya, ketika dimiliki oleh seseorang yang memiliki keimanan yang tinggi, maka kekuasaan itu akan menjadi, Masya Allah, suatu amal soleh yang tidak terhingga. Rasulullah SAW sampai mengatakan bahwasanya salah satu dari 6 orang yang kelak akan mendapatkan naungan di yaumul qiyamah itu yaitu penguasa yang adil. Ulama itu ada yang sampai mengatakan, kalaulah aku itu memiliki doa yang doa itu pasti akan dijabah oleh Allah, maka aku akan berdoa kepada Allah agar aku itu memiliki penguasa yang adil. Karunia ada kekuasaan. Yang kedua, di zaman Musa alaihissalam, karunia lain yang kemudian menyebabkan seseorang itu tokoh, yaitu karunia berupa harta. Di zaman Nabi Musa yang diberikan Qarun. Tiga kokoan harta naganya. Hah? Tegagok harta naganya kan. Komo deui eusi gudangna. Nu pasti moal kaangkat kuncina wae kan. Moal bisa diangkat. Kecuali ku jalma-jalma nu kuat. Saruapan keluarga. Jelema makan teu cukup. Ya, ku harta mah, sakumaha ku kekuasaan, ku dunia lah dalam artian lain teu cukup. Nah, diberi emas selembah, hayang 2 lembah, diberi emas 2 lembah, hayang 3 lembah, kan terus seperti itu. Diberi kekuasaan jadi RT, hayang jadi RW, RW hayang jadi kepala desa, terus seperti itu. Ini adalah Allah. Salah satu bentuk ketika seseorang itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala karunia baik itu harta ataupun kekuasaan, maka dia itu akan menjadikan antara dirinya dengan orang lain itu ada gap. Ada jurang pemisah. Tiga Qarun kan. Ku Allah kan digambarkan jelema anu mawa koncina teh orang-orang yang kuat. Sebab jelema-jelema anu kuat, kemudian orang yang di bawah itu enggan untuk bisa bertemu langsung dengan Qarun. Wah, pangawal lagi sikap itu. Gitu kan. Orangnya, ya, dina kahirupan, dina kenyataan, kebetulan SMP misalnya, jadi pejabat naon misalnya, hartana loba, atau jadi konglomerat hartana loba, hese sekali naik panggih, sekali dina panggih oge, kersenyum oge harang. Geus tolo berlebih-lebihan.
Karunia Allah pun ada dalam ilmu yang Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada kita. Di zaman Musa alaihissalam ada orang yang mendapatkan ilmu dari Allah dan kemudian dia itu togok. Nah, Haman, teknokrat, ilmu teknik. Apakah hanya ilmu teknik saja yang ketika Allah berikan kemudian berpotensi orang yang mendapatkan karunia ini akan togok? Tidak. Tapi ilmu agama pun berpotensi menyebabkan seorang tersebut menjadi togok. Saha di zaman Musa alaihissalam. Ajengan, kiai. Samiri. Pernah nggak tahu? Sapi betul. Allah. Jadi kan hati-hati terhadap karunia yang kita dapatkan, karena kalau kita itu tidak bisa menyikapinya, tidak bisa mengelolanya, terbuka potensi bagi kita itu boro-boro akan menjadi seorang yang taat kepada Allah, tapi akan menyebabkan kita itu jauh dari Allah. Karena kan ada Allah, ulama berpandangan bahwasanya yang namanya karunia itu adalah ujian. Baik ketika kita meminta kepada Allah dan Allah memberikan kepada kita, maka pemberian Allah itu adalah ujian bagi kita. Atau ketika kita meminta kepada Allah, tapi Allah belum memberikannya kepada kita, maka itu pun adalah ujian. Atau ketika kita meminta kepada Allah, tapi Allah tidak memberikannya kepada kita, itu pun adalah ujian. Nah, jadi geus dimiliki atau can dimiliki atau teu dimiliki, yang namanya karunia itu harus kita pahami sebagai ujian, selain daripada kita memahaminya karunia itu sebagai nikmat dari Allah. Makanya kan karena kita memahaminya itu sebagai nikmat dari Allah, maka kaitkan dengan Allah. Nabi Sulaiman itu berkata, hada min fadli Rabbi, ini adalah karunia dari Rabbku. Mana yang beunghar gitu, SE atuh da cenah, sarjana ekonomi atuh beda ku teu beunghar teh gitu. Jadi dikaitkeun teh jeung kemampuan diri padahal ingat kan di luhur. Karunia sekaligus juga ujian. Nu power mah gitu kan lain ujian tapi istidraj. Allah memberikan kepada kita, tapi pemberian Allah itu tidak membawa kita dekat kepada Allah. Itu kan istidraj. Urang dibere, tapi pemberian itu menjadi kita itu semakin jauh dari Allah. Dibere sehat, teu leuwih taat. Dibere beunghar, teu leuwih taat. Dibere kakawasan, teu leuwih taat. Kan terlalu banyak contoh. Sejarah seorang sahabat Rasulullah SAW yang bernama Sa'labah. Itu kan baju nangan hiji-hiji. Atau dua. Sering telat ke masjid. Udah mau baju loba telat ke masjid. Hiji-hiji nah. Ketika ditanya, ya karena baju saya itu belum kering ya Rasulullah. Mintakan kepada Allah agar aku itu kaya. Kokoh terus. Pada Rasulullah itu mintakan kepada Allah agar aku itu kaya. Itu bisa diingatkan juga sahabat yang lain yang bernama Abu Dzar itu. Ketika minta kepada Rasulullah, minta kekuasaan, kata Rasulullah mau kuat anjir mah. Nggak, saya kemudian karena sudah mengatakan demikian, kata Rasul itu, terus kemudian memaksa, kata Rasul itu mintakan, tidak.
Salabah itu seperti itu. Dan makan kejadian ketika kemudian qadarullah Salabah yang penggembala kambing itu ditakdirkan oleh Allah, kambingnya terus-terusan beranak pinak. Sholat tinggalan, sholat jadi pigawe, zakat untuk sampai Rasul meninggal, kemudian digantikan oleh Abu Bakar. Zakat Salabah itu sampai tidak terima ketika Salabah suatu ketika akhirnya mikir, ya, balik pikir. Jadi kadang ada Allah, orang asup kana Islam, orang keluar tina Islam, sakumaha orang asup kana Islam. Sajengkal. Sajengkal. Nah, namun orang lain kemudian memahami yen orang keluar tina Islam, kita keluar dari Islam, sebagaimana kita masuk ke dalam Islam itu sejengkal, maka kemudian jangan kita itu merasa nyaman lamun sapoe tinggalin baca Quran. Jangan merasa baik-baik saja. Jangan merasa baik-baik saja lamun tinggalin wae salat penting. Jangan merasa baik-baik saja lamun wae tinggalin berjamaah. Jangan merasa baik-baik saja lamun hese infak. Jangan seperti itu. Khawatir ketika Allah kemudian mentakdirkan kita memiliki karunia-Nya. Kemudian karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan itu adalah bentuk istidraj Allah kepada kita. Hadirin rahimakumullah. Kan itu faktor internal. Lamun aya faktor internal berarti aya faktor eksternal. Non faktor eksternal, seseorang itu kemudian akan ada pada kondisi melampaui batas. Faktor eksternal itu teman, pergaulan. Kan manusia teh anak gaul. Gitu. Ngan ulah salah gaul. Kalau kita bergaulnya itu dengan orang yang memiliki syahwat terhadap dunia yang sedemikian besar, maka kita dengan orang tersebut akan saling elehkeun, akan saling bermegah-megahan, akan saling berpikir tentang wang pabeunghar-beunghar. Lamun urang geus aya dina kondisi siga kitu, alhaakumut takasur. Alhaakum geus ngalaleykeun aranjeun naon at-takasur, bermegah-megah. Nepikeun ka iraha urang kemudian bakal lalai ka Allah Subhanahu wa taala dikarenakan kita itu terus berkompetisi dalam kemegahan hatta jurutumul maqabir. Hingga kita itu masuk ke alam kubur, ke liang kubur. Jadi sampai meh maut bakal terus kayak gitu. Pak halus-halus mobil Pak halus-halus motor ayo makasih kang itu. Sama maut geus maut kakara hatta zurtumul maqabir, hingga kalian itu masuk ke liang kubur. Allah kemudian meneruskan firman-Nya. Kalla saufa ta'lamun. Ulah itu. Jaga kelak kalian itu akan tahu. Kapan kelak itu? Sebagian ulama ketika kamu sudah masuk liang kubur. Bahwasanya perbuatan berkompetisi dalam mendapatkan dunia itu merupakan sesuatu yang mencelakakan. Sebagian ulama mengatakan kelak di sana adalah kelak ketika kita itu sudah dibangkitkan. Kalla saya'lamun, summa kalla saya'lamun. Coba.
kalla ulah gitu. Kemudian ulah gitu. Oh, ya. Jadi tegas Allah melarang kita itu mengatakan jangan begitu, jangan demikian itu sampai 2 kali. Setelah Allah mengatakan tentang potensi manusia yang akan bisa menjadi buruk ketika dia itu memiliki teman yang buruk. Kalla sawfa ta'lamun, tsumma kalla sawfa ta'lamun. Kala deui wae. Ulah gitu. Masya Allah. Ini kan ngarai gitu masalah itu lagi. Allah suruh bikin ulah gitu kan. Wah, potensi untuk buruk atas seseorang itu sedemikian besar. Nah, ini faktor eksternal. Kalla sawfa ta'lamuna tsumma kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Ulah itu lamun mah anjeun apa? Lamun mah anjeun apa ku ilmu anu bakal nyababkeun anjeun tepi kana kayakinan. Niscaya anjeun teh moal kitu. Ngan ku sabab urang teh apa? Urang teh ngaboga keyakinan, anteng we. Hadirin Allah. Setiap orang itu berpotensi untuk tolong. Tapi juga sebaliknya. Karena di zaman Musa alaihissalam ada orang-orang yang seperti itu, dan di zaman Musa alaihissalam juga ada Musa alaihissalam. Atau di kurun yang lain ada Sulaiman alaihissalam. Atau di kurun para sahabat, dari 10 orang sahabat itu, 9 orangnya itu adalah konglomerat. Coba dengar. Pertanyaannya, kumaha carana sangkan urang? Ya. Ketika Allah memberikan kepada kita karunia-Nya, bagaimana caranya kemudian kita itu tidak ada pada kelompok Fir'aun, tidak ada pada kelompok Qarun, tidak ada pada kelompok Haman, tidak ada pada kelompok Samiri. Tapi kita ada pada kelompok Musa alaihissalam, Harun alaihissalam, Sulaiman alaihissalam, atau Rasulullah atau para sahabat, atau orang-orang soleh lainnya yang oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan karunia yang berlebihan. Kuncina kumaha jam. Kumaha kuncina? Ya, itu kan diberikan karunia oleh Allah, ya tidak kekayaan saja kan? Karena kan tadi yang menyebabkan seorang togo itu kekuasaan, kekayaan, ilmu. Nah, ketika Allah memberikan kepada kita salah satu dari ketiga itu, atau Allah memberikan kepada kita itu tiga-tiganya, tapi kemudian kita itu tidak menjadi togo, tidak berlebih-lebihan. Kumaha carana? Allah memberikan jalan keluar. Ya, agar kita tidak termasuk salah satu dari Fir'aun, Samiri, Qarun, kata Allah. Kita itu harus menjadi orang yang inna ila rabbikar ruj'a, yang yakin ya, bahwasanya kepada Rabbmu lah kalian itu akan kembali. Ayat ya, resep agar orang agar kita itu terkupur nikmat, tidak mengkuburi karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, sehingga itu kita itu konsisten dalam ketaatan. Maka yang harus kita lakukan adalah memperbanyak ingat akan kematian. Inna ila rabbikar ruj'a. Tadi mengalamun, cenah asa alus mun
nyieun batu nisan simpen tukangan kursi Mataul Anwar tanggal segitu bulan segitu tahun segitu tanggal lahirna we mau tamang kayak teruskeun sering kareret sebanyak-banyak lah nah anu bakal kemudian banyak mengingatkan kita akan kematian. Gurunya Imam Syafi'i itu kan Masya Allah beliau itu membuat di tengah rumahnya itu lubang nyeun lubang jamun irah-irah hoream tilawah asup kana lubang sare dina lubang itu dibuat seperti kuburan karena itu cara yang efektif untuk menaikkan ketaatan kita kepada Allah. Hal-hal yang akan banyak mengingatkan kita kepada kematian itu adalah cara yang efektif paling tidak menurut ayat ini. Kan kata Rasulullah, banyaklah ingat akan hal yang menyebabkan terusaknya kenikmatan, pemutus kenikmatan, yaitu kematian. Urang loba maksiat, kusabab urangna rarasaan mah moal maot. Urang horeum nyeun kahadean rarasaan mah urangna moal maot, tu motong ke keneh. Orang gitu. Ya. Urang mah kan terkadang nganterkeun jelema maot ka kuburan, urang mah teu ngarasa yen urang teh moal maot batur we. Makanya Allah Subhanahu wa taala dalam surat lain memberikan terapi kepada kita, di antaranya kan kalau barusan kita itu berkecenderungan untuk berlebih-lebihan pada kita itu diberikan karunia oleh Allah. Dalam surat lain Allah itu setelah Allah bersumpah yang Allah itu tidak harus bersumpah karena Allah itu tidak pernah bohong. Allah itu tidak perlu bersumpah karena Allah itu tidak pernah main-main. Allah bersumpah sampai 5 kali, kata Allah, wal adiyati dhabha fal muriyati qadha fal mughirati subha fasarna bihi naq'a wa wasatna bihi jam'a. Kemudian kata Allah setelah bersumpah itu Allah hendak menyampaikan tentang tabiat manusia. Kata Allah, innal insana li rabbih laqanud. Sesungguhnya manusia itu li rabbih kepada Rabbnya laqanud, benar-benar ingkar. Benar-benar kufur, benar-benar tidak bersyukur. Surat ini diawali dengan 5 sumpah Allah pakai huruf wa qasam, wal adiyati dhabha fal muriyati qadha dengan fa. Setelah itu kemudian ayat ke-6-nya pakai diawali dengan kata inna. Inna itu huruf taukid, huruf penegasan. Sesungguhnya. Innal insana li rabbih, sesungguhnya manusia itu li rabbih kepada Rabbnya laqanud. Maka dari lagi sama. Huruf penegasan, betul-betul. Sesungguhnya manusia itu kepada Rabbnya betul-betul. Setelah itu pakai kanud. Kanud itu kufur. Cuma kalau kata kufur muncul dalam Al-Quran itu lebih dari 100 kali, kalau kanud itu hanya muncul 1 kali. Ya, agar apa? Agar kita itu memperhatikan tentang tabiat kita kepada Rabb kita itu seperti itu. Kemudian kata Allah, wa innahu ala dzalika lasyahid, dan sesungguhnya hu di sana itu ulama berbeda pendapat. Hu di sana itu manusia yang kufur. Sesungguhnya mereka dia yang kufur itu mengetahui tentang kekufurannya. Ada ulama yang berpendapat hu di sana itu adalah Allah. Wa innahu, dan sesungguhnya Allah mengetahui tentang kekufuran kita. Wa innahu li hubbil, apa yang menjadi penyebab kekufuran kita? Wa innahu li hubbil khairi lasyahid.
penyebab kekufuran kita itu karena kita itu hubbul khair, mencintai kebaikan dengan amat sangat. Apakah tidak boleh kita itu mencintai kebaikan dengan amat sangat? Boleh. Dengan catatan, kebaikan yang kita cintai itu adalah kebaikan yang dikatakan baik oleh Allah dan Rasul. Bukan untuk itu. Makanya kan ya, seorang sahabiah yang punya penyakit epilepsi ayan. Suatu ketika berkata kepada Rasulullah, meminta kepada Rasulullah, ya Rasulullah, sembuhkan penyakitku, penyakit ayanku. Kata Rasulullah, kalau engkau mau bersabar, nah, itu lebih baik bagimu. Jadi artinya kan, ku sabarnya, bakal mugus dosa kan ya. Itu tidak penyakitnya. Tapi kemudian sahabat ini berkata, ya Rasulullah kalau demikian, mintakan kepada Allah agar Allah itu menutup auratku ketika aku terkena penyakit ini. Jadi ulah bikin kena aku ayan, auratnya terbuka. Rasulullah kondon memintakan kepada Allah dan kepada Allah. Ibu ini tertutup auratnya ketika dia itu sedang terjangkiti penyakit. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Kemudian lihat. Karakter manusia itu hubbul khair, mencintai kebaikan dengan amat sangat. Bagaimana caranya kita yang memiliki karakter mencintai kebaikan dengan amat sangat ini, karakter ini bisa kita push. Nah, bisa kita tekan, kata Allah, apalah ya'lamu idza bu'sira ma fil qubur. Kematian. Kubur. Sing loba ingat. Karena mau. Fahussila ma fis sudur. Inna rabbahum bihim yawma idzin la khabir. Hadirin rahimakumullah, mungkin itu tadabbur yang keempat dari surah Al-Alaq. Ya. Tadabbur tentang ayat ke-6, ya, ayat ke-7 dan ayat ke-8. Insyaallah malam Rabu depan kita teruskan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.